yang tergabung dalam webinar kali ini yang berjudul Budaya Positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir ya di room ini. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan, kemudian kita diberikan semangat dan spirit untuk terus belajar dan untuk bisa melayani dan berpihak kepada murid. Bapak Ibu, budaya positif sebenarnya bukan barang baru ya. Kita sudah melaksanakannya di kegiatan kurikulum K13 atau di kegiatan sebelumnya. Dan ini adalah motor ya. Salah satu motor budaya positif itu salah satu motor guru penggerak. Bapak Ibu semuanya sangat beruntung sekali bisa muncul di sini ya kemarin dengan Bu Rika yang luar biasa ya. Ini adalah materi guru penggerak ya, salah satu materi guru penggerak yang dalam hal ini saya Wulan Widaningsih pernah 2 kali membimbing sebagai pendamping praktik, pengajar praktik ya, guru penggerak di angkatan 1 dan angkatan 4. Baiklah, saya izin share ya Bapak Ibu. Semangat semua Bapak Ibu. Semangat ya, luar biasa. Nah, sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Belum, Bu. Sudah terlihat tayangan saya? Sudah ya? Sudah, Bu. Tentang budaya positif. Baik. Bapak Ibu, kalau kemarin mungkin Bapak Ibu bertemu dengan fasilitator ya dari UNJ, salah satu fasilitator di Kabupaten Bogor itu Pak Dr. Sudarno, kemudian juga Pak Fajar ya dari SD, ada beberapa ya di Kota Bogor juga. Di sini berdiri sebagai pengajar praktik sehingga di sini saya tidak mengungkapkan tentang materi ya tentang budaya positif, tetapi lebih ke implementasi tentang budaya positif tersebut. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya budaya positif itu merupakan peralihan mindset ya, mindset kita sebagai guru lebih berpihak kepada hak asasi anak-anaknya, di mana anak-anak diminta untuk berbicara, mengungkapkan isi hatinya, kemudian berkomitmen, lalu menciptakan suasana yang positif, ya. Jadi saling mendukung antara guru dan murid. Tidak hanya yang sadar itu gurunya, tetapi anak juga memiliki kesadaran itu. Kita tularkan kesadaran itu, sehingga muncul di dalam dirinya adalah kesadaran, pengertian, menghormati terhadap ketentuan dan sebagainya. Sehingga budaya positif yang diciptakan di sekolah seperti halnya disiplin dan sebagainya itu muncul dari kesadaran mereka sendiri dan kecintaan mereka terhadap diri mereka sendiri untuk bisa lebih positif atau lebih baik dalam kehidupannya. Gitu ya Bapak Ibu. Kemarin sudah diterangkan juga tentang apa itu disiplin ya, apa itu bagaimana kita memperlakukan anak ya, bagaimana kita bisa mengubah diri kita untuk lebih demokratis kepada anak-anak ya, bertanya kepada mereka, kemudian membuat kesepakatan dan sebagainya. Nah, ini kalau saya pribadi sebagai pengajar praktik itu bersama CGP ya, guru penggerak, itu bertanya tentang implementasi apa yang sudah dilaksanakan di sekolah masing-masing mengenai budaya positif tersebut. Dan sesuatu yang positif nih Bapak Ibu yang masih belum menjadi guru penggerak, mau belajar hal ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan tidak berbeda ya semangat dan spiritnya dengan guru penggerak yang sudah mengikuti program ya.
dan Bapak Ibu bisa mengimplementasikannya di dalam kehidupan sehari-hari nanti di sekolah masing-masing di semester selanjutnya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan saja. Ya, kemarin sudah dibahas ya, bahwa menurut Ki Hajar Dewantara, saya perbesar dulu. Muncul nggak ya? Ya, ini ya. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan berat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, berarti pendidikan itu sebenarnya merupakan tuntunan ya terhadap kodrat yang dimiliki anak. Bahwa kalau K13 itu stigmanya adalah behavioralistik. Sementara kalau Merdeka Belajar itu sudah naturalistik. Anak-anak bukan kertas kosong lagi ya, tetapi mereka membawa bakat, membawa minat, membawa kesiapannya sendiri masing-masing ya. Jadi kalau K13 itu behavioralistik di mana anak adalah kertas kosong, kita mengisinya dengan berbagai tulisan dan gambar, tetapi kalau Merdeka Belajar sudah naturalistik ya, di mana kita akan membangun anak itu sesuai dengan minat, bakat, dan kodrat mereka untuk mencapai keselamatan. Keselamatan itu adalah kesejahteraan yang dia rasakan sendiri sesuai dengan kodratnya ya, sesuai dengan keinginannya ya, sesuai dengan kehendaknya. Bukan kita yang menciptakan atau bukan kita yang membentuk mereka, tetapi mereka lah yang membentuk diri mereka sendiri. Jadi muncul dari dalam, sehingga muncul kebahagiaan, bukan keterpaksaan ya. Jadi pembelajaran itu muncul atas dasar keinginan pribadi, minat yang besar dalam diri ya, sehingga muncul kebahagiaan dan mereka memerlukan ya, memerlukan pembelajaran itu sendiri untuk mereka. Nah, kebahagiaan yang jadi anak di sekolah itu enjoy, bahagia bersama gurunya, dan guru bisa memperlakukan anak dengan lebih manusiawi dan memahami hak asasi mereka ya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, itu yang mindset itu dulu ya. Mungkin Bapak Ibu sudah mengupas ya apa bedanya peraturan dan kedisiplinan yang muncul dari dalam oleh Bu Rizka. Itulah yang diinginkan ya. Jadi di mana sebuah peraturan itu muncul dari kesepakatan bersama dan keinginan bersama, di mana anak menularkan kesadaran dirinya terhadap teman-temannya untuk bisa mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan. Ya. Nah, ini pendidikan juga sebagai seorang petani ya, pendidik sebagai seorang petani yang memiliki peran penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Nah, sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga, dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Nah, mungkin dari Bapak Ibu bertanya ya, Bulan kok pakai istilah-istilah begini ya, istilahnya kayaknya kurang formal gitu ya. Ini adalah ucapan dari Pak Ki Hajar Dewantara ya Bu. Jadi dulu kita juga memiliki seorang tokoh ya, seorang tokoh pendidikan yang luar biasa, di mana mengibaratkan peran kita sebagai petani ya, yang menjaga, memelihara, memberi pupuk ya, kemudian juga mengolah tanamannya sehingga subur ya. Nah, itu ya istilahnya seperti itu.
Jadi kalau petani memperlakukan tanaman pastinya sangat sayang ya, sangat menyayangi agar tanamannya itu biar berhasil kan gitu. Nah, itulah ruh yang harus kita tanamkan dulu Bapak Ibu sebelum kita memulai budaya positif ya. Ruh itulah yang kita tanamkan dulu. Bukan posisi kita memposisikan bahwa kita guru, kamu murid. Kamu harus patuh pada saya dan sebagainya ya. Kamu harus mendengarkan apa yang saya katakan. Kamu harus belajar ini. Nah, tidak seperti itu. Tetapi guru itu memberikan pembelajaran dan pengetahuan dengan penuh kasih sayang, membiarkan siswanya itu tumbuh sesuai dengan minatnya. Kemudian kita hanya mengarahkan, memberikan pupuk, ya, sehingga mereka bisa berkembang sesuai dengan kodratnya. Nah, itulah falsafah itulah yang harus tertanam dan harus diubah ya teman-teman tentang mindset ini. Nah, kemarin Bapak Ibu sudah banyak berbicara ya tentang budaya positif ya. Nah, ini mungkin kalau pendamping penggerak itu hanya tinggal mengulas saja apa sih kepentingan budaya positif itu, urgensinya dan sebagainya. Nah, jadi di sini saya sifatnya komunikasi saja ya, atau dialog saja sama Bapak Ibu, sehingga kita mengarah pada satu persepsi yang sama. Nah, ini urgensi menciptakan budaya positif. Silakan Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Apa sih urgensi untuk menciptakan budaya positif? Ini kan hari ketiga ya, pasti sudah tahu apa itu budaya positif dan kemudian apa urgensinya. Jadi di sini kita belajar bersama Bapak Ibu. Ada ingin menyampaikan apa sih pentingnya budaya positif? Ya, Bu Rani, silahkan Bu Rani. Baik, mohon izin Ibu, ini off-cam lagi ada ini. Ya, di sini juga hujan. Terima kasih kesempatan yang diberikan Bu Dr. Wulan. Pentingnya budaya positif itu dengan kondisi saat ini yang anak-anak itu kan lebih banyak interaksi dengan gadget ya Bu ya. Jadi kurangnya sopan santun seperti itu. Nah, kita tanamkan budaya positif supaya mereka terbiasa kembali seperti Indonesia yang sebenarnya gitu, ramah tamah, sopan, kemudian seperti nilai-nilai religius juga, nilai-nilai kebaikan kita tanamkan kembali. Mungkin itu Bu yang ya, baik ya. Jadi kalau sebenarnya hal ini kan bukan hal yang baru ya, jadi teman-teman juga tahu ya. Oh, Bu Susi juga nih mengangkat tangan. Silakan Bu Susi. Baik, mohon izin menjawab Dr. Wulan. Ya, Oke, urgensi kita menanamkan atau mempertahankan bisa jadi budaya positif. Ketika kita sebelum era kurikulum merdeka, kita mengenal dengan adanya pengembangan karakter ya, seperti itu PPK. Kemudian sekarang lebih diikat lagi, dikerucutkan lagi, tetapi nilai-nilainya sangat luas gitu, yaitu dengan profil Pancasila gitu. Jadi ketika kita menguatkan sifat-sifat positif ya untuk mendukung Pancasila untuk para siswa didik kita. Iya, keren banget, sip, betul ya. Kita punya pembiasaan ya, Bapak Ibu. Kita juga punya pengembangan karakter ya. Nah, itu salah satu istilah-istilah yang berhubungan dengan budaya positif ya, Bapak Ibu. Jadi ini bukan hal yang baru. Cuman istilahnya saja berubah menjadi budaya positif. Tetapi ruhnya yang berbeda. Ruhnya apa? Karena budaya positif harus muncul dari keduanya. Dari siapa? Dari kita, guru yang memberikan arahan, juga dari anak-anak atau siswa-siswi yang memiliki kesamaan batin untuk mewujudkan budaya positif tersebut. Ya, di
di sini saya tadi keklik ya bahwa urgensinya lingkungan pendidikan merupakan komponen yang berperan untuk pembelajaran, karena dalam lingkungan yang positif ya, dalam lingkungan positif akan terjalin hubungan yang sehat antara siswa dengan guru serta teman-temannya. Ya, sehingga siswa akan merasa senang di dalam lingkungan sekolah yang positif dalam proses kegiatan pembelajaran sehari-hari. Jadi budaya positif jika ditularkan di dalam lingkungan sekolah itu akan memberikan kenyamanan kepada anak untuk terus berproses belajar di sekolah. Ya, budaya positif itu muncul dari kesadaran guru, anak-anak, serta lingkungan warga sekolah lainnya, sehingga terciptanya rasa senang dan bahagia jika berangkat ke sekolah. Itu yang terpenting ya. Jadi kalau anak ketika datang ke sekolah merasa tertekan karena akan bertemu dengan salah seorang guru yang bagaimana misalnya, nah itu belum masuk lingkaran budaya positif. Atau anak akan ke sekolah tapi dia berarti kita masih belum menciptakan budaya positif ya. Jadi urgensi menciptakan budaya positif itu di situ ada rasa toleransi, hormat menghormati ya, kemudian kesadaran penuh untuk menciptakan suasana tersebut. Nah, ini betul-betul Bapak Ibu. Mindset kita harus diubah. Kita harus lebih maju lagi untuk bisa saling menghargai tentang hak asasi kita sebagai guru, hak asasi seorang anak yang bagaimana kita memperlakukan mereka secara lebih shock ya, karena sifatnya kalau anak-anak sekarang kan agak sulit ya untuk bisa keras gitu ya. Baik, Bapak Ibu saya ingin bertanya lagi karena di sini peran pendamping itu coaching ya, melakukan coaching terhadap teman-teman. Di sini tadi sudah disampaikan, teman-teman memiliki kesadaran kenapa budaya positif itu sangat penting dilakukan di sekolah masing-masing. Selanjutnya ya, bagaimana menciptakan suasana positif? Silahkan Bapak Ibu, kita berdiskusi. Di sini ada 114 orang. Pasti ada yang bisa menyampaikan apa sih, bagaimana sih menciptakan suasana yang positif di sekolah? Ada yang ingin menyampaikan pendapat? Silakan. Raise hand ya. Kalau mau di chat, boleh? Ya. Bagaimana menciptakan suasana positif di sekolah? Ada Pak Aris tuh, meraise hand ya Pak Aris. Kasih Pak Aris. Ya. Saya Bu. Ada Bu Hartini? Oh ya, Bu Dewi ya. Bu Dewi. Mana Bu Dewi nih, guru penggerak. Kalau saya coba sharing ya Bu. Bagaimana sih kalau untuk menciptakan suasana positif? Nah, tadi apa yang disampaikan oleh Bu Dr. Wulan bahwa kan itu ada di antara keduanya ya, yaitu guru dan siswa. Nah, kalau untuk yang pertama sudah pasti bahwa guru itu harus memiliki kontrol diri gitu ya. Jadi guru itu sudah memiliki kontrol guru. Artinya guru itu sebagai manajer gitu loh Bu. Nah, jika ada murid yang melakukan pelanggaran tata tertib, nah itu maka guru selayaknya bertanya kepada anak itu dengan alasan mengapa dia anak tersebut kok melanggar aturan sehingga datangnya terlambat itu. Sudah pasti kita itu harus memiliki budaya yang santun untuk bertanya agar siswa pun juga sepertinya dihargai gitu, walaupun dia salah gitu ya Bu ya. Jadi kita pun juga memiliki kontrol guru. Terus juga antara guru dan siswa itu harus memiliki kesepakatan kelas. Keren. Memiliki kesepakatan kelas. Dan
itu dari saya hanya 2 itu saja, Bu. Mungkin ada yang lain yang bisa nambahin. Oke, ya. Jadi Jadi kontrol ada guru dan kesepakatan kelas lah gitu. ya kontrol guru dan kesepakatan kelas. Bu Dewi sudah melaksanakan kesepakatan kelas di Sudah, sekolah. Sudah. kesepakatan kelasnya. Iya. Gimana mekanismenya? Jadi sebelumnya itu kan kita disosialisasikan dulu ya para guru itu oleh guru penggerak, sudah diberitahukan rambu-rambunya langkah seperti apa sih kalau kita mau menjalani kesepakatan kelas gitu. Nah, setelah itu baru guru-guru sudah mendapatkan dari pencerahan dari guru penggerak. Kita kebetulan kan di sekolah kami kan ada guru penggerak ya, nah Bu Eti. Nah, akhirnya kita langsung para guru action ke kelas masing-masing sesuai dengan wali kelasnya, binaan siswanya itu. Nah, di situ kita diberikan kebebasan oleh guru wali kelas memberikan kebebasan kepada siswanya. Nah, apa nih yang harus kita sepakati nih? Tuh, jadi kita memberikan kepada mereka sendiri. Jadi mereka sendirilah nantinya yang membuatkan tata tertibnya, bukan dari kitanya gitu. Iya betul, sip, betul, udah betul itu. Kemudian jika ada yang melanggar, Nah, jika ada yang melanggar, mereka sendiri pun yang memberikan sanksinya gitu. Tapi ya, tapi tidak dalam arti sanksinya itu bukan hukuman, bukan. iya. Karena kan kita tidak boleh ya, hanya komitmen saja gitu loh. Seperti itu. Jadi mereka sendiri yang membuat peraturan dan mereka sendiri yang memberikan komitmennya kalau andai kata membuat suatu pelanggaran. Dan itu muncul dari kesadaran Mereka sendiri. siswa. Iya. Iya. Betul, iya. Terima kasih Bu Dewi, luar biasa berbaginya ya. Jadi begini Bapak Ibu ya, pekerjaan saya bersama CGP ya. Jadi Bapak Ibu jangan mengharapkan PPT saya, jangan mengharapkan materi dari saya, jadi sifatnya coaching. Nah, karena apa? Nah, inilah nantinya yang akan kita implementasikan juga bersama siswa kita, bahwasannya apa yang akan kita munculkan di dalam budaya positif itu merupakan pembelajaran dari guru dan siswanya. Bukan guru yang memberi, tetapi siswa yang memberi. Nah, di sini juga saya sudah mendapatkan nih dari Bu Dewi, ternyata harus ada kontrol ya, kontrol dari guru ya, serta suasana saling menghargai. Nah, ini memang sangat agak sedikit gimana ya? Kontroversial ya, karena budaya itu memang seharusnya berangkat dari rumah ya. Jika pendidikan anak di rumah itu sudah demokratis, saling menghargai, saling memahami hak asasi masing-masing gitu ya, tidak otoriter ya, tidak stigmanya atasan bawahan lah misalnya, yang berkuasa atau dengan yang tidak berkuasa ya, misalnya orang tua, dan sifat jaraknya berbeda, nah persahabatan yang berbeda dan sebagainya, itu tidak bisa masuk ya. Agak sulit mungkin untuk pembiasaan ini dilaksanakan di sekolah. Saya yakin ini akan berhasil ya, di mana kita akan lebih memiliki kesadaran penuh untuk bisa melakukan hal-hal yang positif dan membiasakannya sehingga menjadi budaya di sekolah. Muncul dari siapa? Dari kita gurunya, untuk bisa memperlakukan anak didik kita agar lebih bisa demokratis, toleransi, sehingga tercipta budaya suasana dan budaya positif di kelas-kelas ya. Itu tadi dengan kontrol tadi. Mungkin kita juga dididik oleh orang tua yang dulunya sedikit otoriter ya, tidak mindsetnya berbeda dengan yang sekarang ya, yang di kurikulum mereka. Tetapi kita harus sebagai guru tentunya harus belajar dan membiasakan bahwasannya siswa-siswi kita juga memiliki suara, memiliki hati nurani untuk didengarkan juga ya. Oleh karena itu kesepakatan kelas itu munculnya dari anak-anak ya, muncul kesepakatan kelas dari anak-anak, kemudian tidak ada hukuman, yang ada adalah komitmen dan konsekuensi yang dibuat oleh anak-anak itu sendiri. Sehingga terciptanya apa? Kalau muncul dari anak-anak, terciptanya kebahagiaan
untuk anak-anak itu sendiri disiplin itu. Dan tidak perlu diminta, mereka sendiri yang akan memiliki kesadaran itu. Mungkin agak sulit ya, tapi sebenarnya bisa loh. Bisa, guru penggerak pada berhasil, alhamdulillah. Ya, ada lagi yang ingin menyampaikan bagaimana menciptakan suasana itu. Di sini saya menggambarkan ya, untuk menciptakan suasana positif, yaitu dengan membimbing dan mengarahkan siswa untuk saling menghormati dan menghargai, itu kuncinya ya, Bapak Ibu jangan lupa dengan itu ya. Dan terus didengungkan kepada anak terus menerus ya, agar itu menjadi stigma di dalam pikirannya ya. Karena hidup dan berdampingan dengan berbagai perbedaan, baik dari karakter setiap individu ataupun ras dan suku agama itu bisa terjadi pertentangan. Oleh karena ini perlu disatukan dengan sifat yang saling toleransi dan menghargai tersebut ya. Di sini ada di kolom chat ya Bu Hartini ya, ada yang komen nggak Bu? Ya, di itu juga ada yang raise hand tuh, Bulan. Oh, ada yang oh, yang raise hand dulu. Saya nggak kelihatan soalnya buka itu ya. Silakan yang raise hand. Pak Asep Aris dengan Bu Susi ya. Mangga Pak Asep Aris. Oh. Ya, terima kasih atas waktunya nih. Dari tadi saya dengar banyak sekali ini input-input dari Bapak Ibu ya semuanya. Ya intinya sih satu ya. Kita bagaimana cara mendidik anak supaya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Cuma mungkin di sini kita harus sadari pula ya Bu ya, bahwa anak atau siswa yang masuk ke setiap sekolah itu bukan berasal dari suatu tempat yang sama atau pergaulan yang sama, tapi dari berbagai macam jenis pergaulan, sosial, sifat, dan tingkah laku yang berbeda. Iya. Ya. Nah, ini ya, ada kalanya begini. Katakanlah kita sebuah pabrik, produk kita adalah intelektual. Otomatis kita kan perlu bahan. Ya. Bahannya itu siapa? Ya siswa. Ya. Nah, siswa ini, kalau kita anggap bahan, otomatis sebagai seorang yang ingin produksi dengan kualitas tinggi, dia akan memerlukan bahan yang bagus, bahan yang berkualitas supaya hasilnya tinggi. Cuma masalahnya, ini ya, bahannya, inputnya itu tidak selamanya kualitasnya tinggi. Mungkin ada yang busuk, ada yang sebagainya. Sedangkan hasilnya kita dituntut harus sama. Masa bodoh amat, mau gimana kayak rusaknya itu bahan, pokoknya hasilnya harus bagus. Nah, masalahnya kalau emang dulu sih ya, negeri dites dulu, yang bagus masuk, yang tidak bagus keluar, masuk swasta. Ya swasta adalah pembuangan sebagai tempat kualitas rendah yang harus menghasilkan suatu pendidikan atau hasil intelektual yang tinggi, yang nanti ujian yang sama dengan negeri, yang otomatis kalau saya lihat bebannya lebih berat swasta ya. Tapi kalau sekarang kan enggak, semua disamakan. Nah, intinya untuk kita bisa mencapai apa yang kita inginkan, satu, kalau menurut saya itu harus ada sinkronisasi dulu antara siswa dan guru. Ya. Kadang-kala gini, ya siswa manut-manut aja, iya aja gitu ya dalam dunia pendidikan selama di sekolah. Tapi mungkin di luar dia kan berontak ya dengan karena beda pola pikirnya gitu ya. Nah disinilah ini dilema juga dari pendidikan sekarang. Yang kedua, kok saya lihat sekarang ya tawuran kok banyak, siswa-siswa pada tawuran. Sepertinya dia energinya, pola pikirnya, kekuatannya salah arah gitu ya. Mereka itu sebenarnya orang-orang pemberani, konsekuen sama temennya ya. Mungkin kalau saya katakan dia lebih hebat, cuma dia salah arah. Salah arah cara memanfaatkan energinya itu. Akhirnya masuk ke jalanan, jadilah energi yang paling hebat gitu, berani dengan kematian. Ini ya yang saya bingungkan gitu ya. Nah, yang ketiga ya,
kalau intinya kalau saya lihat, pertama selain sinkronisasi tadi, kedua mungkin kita alangkah baiknya juga bisa mencontoh sekolah yang kayak di Jepang. Yaitu pertama, yaitu dia mengutamakan budaya malu. Nah, ini budaya malu ini kayaknya sih kalau saya lihat belum begitu banyak tersentuh ya oleh dunia pendidikan Indonesia ini. Malu kalau kita berbuat tidak baik, malu kalau kita melihat guru kita baik kok kita kurang baik, malu kalau tidak. Nah, seperti itu kelihatannya ya mungkin ada sebagian yang belum. Ya. Nah, untuk hal itu bisa terjadi menurut saya itu ya emang tadi balik ke yang pertama harus sinkron dulu guru sama muridnya gitu ya. Ya, nah kadang-kala ya untuk mencapai sinkronnya itu emang tidak mudah. Setiap siswa apalagi dalam kelas jumlahnya mungkin sekitar 30-an ya, 30-an kelas itu kita akan disodorkan dengan berbagai macam rasa si A, si B, si C yang berbagai macam itu yang harus kita telan dan kita olah sedemikian rupa sampai semuanya ikut. Nah, dengan apa caranya? Kalau menurut saya salah satu hal yang paling dia rasa gitu, dia merasakan bagaimana hidupnya itu merasa paling hina gitu ya kalau seandainya dia itu sampai tidak mencapai kelulusan. Nah, ini ya. Kalau saya lihat rata-rata sering saya tanya sama siswa, cita-citamu apa? Saya pokoknya ingin lulus. Nah, tapi kok belajarmu bagaimana? Saya lihat kamu kemarin tawuran. Ya, pokoknya saya pengen lulus, Pak. Itu mungkin hanya sebagian. Nah, ini di sini ya, kadang-kadang kita juga lupa. Ternyata dari kenakalan siswa, dari siswa yang nakal itu ada satu yang mereka takuti, yaitu tidak lulus. Nah, mengapa tidak kita sinkronkan saja? Nah, kamu pengen lulus atau enggak? Kalau pengen lulus, yuk ikutin kata-kata ibu, kata-kata bapak, supaya apa? Kamu supaya bisa lulus. Nah, ini pernah saya praktekkan ya. Pernah nih ada anak yang tawuran. Saya tanya, tahun ini kamu mau lulus enggak? Saya tanya begitu. Kalau kamu mau lulus, rubah sifat kamu, rubah kelakuan kamu, belajar dengan baik. Kalau lagi kamu seperti itu, Bapak yakin tidak akan lulus, walaupun itu hanya berupa ancaman karena sistem di kita ya, sistem pendidikan kita kan sistemnya ya pokoknya itu anak bagaimana harus lulus seperti itu. Nah, inilah yang jadi masalah. Siswa tahu bahwa dia itu pasti akan lulus, pasti siswa akan nakal, yakin. Tapi kalau dia paham, kita kasih tahu dulu, siapapun kamu bisa aja akan Suaranya putus-putus ya. kita beri seperti itu ya. Ya. Nah, mungkin ini seperti saya rasakan seperti ini dulu ya yang mungkin saya tambahkan. Saya juga masih dengar input-input yang lain karena kita juga sama-sama ingin memiliki siswa yang baik, bagus, berprestasi. Nah, yang terakhir nih ya. Kita kan suka membiasakan diri ya. Poinnya nih. Ada kalanya si anak tidak tahu arti kebiasaan. Nah, contohnya gini, anak biasanya makan dengan tangan kanan, suruh tangan kiri pasti dia nggak mau dan nggak bisa. Nah, Bapak tanya, kenapa kok kamu tangan kanan? Dari kecil Pak, saya tuh pakai tangan kanan terus. Nah, anak zaman sekarang kalau saya tanya, Terputus ya. nggak bisa. Ya, ada yang macetnya di tengah jalan. Kenapa? Karena dia tidak membiasakan hafal. Kalau dulu SD aja 1 kali 1 sampai 10 kali 10 udah hafal. Dia zaman sekarang Bu, aja kadang-kadang kita sulit ya untuk mendapatkan itu. Baik, ya mungkin ada gangguan komunikasi itu ya, atau saya terlalu menggebu-gebu, atau mungkin saya juga terlalu haus akan ilmu ini.
mungkin saya akan mendengarkan dulu dari berbagai kehidupan dan dari berbagai macam dari. Ya, terputus lagi ya Bu Hartini ya. Ya, terputus lagi. Baik, Mau- tapi poinnya sudah itu ya. Sudah kita pahami ya, Bapak Ibu. Ya, di situ Ini ada. malah kelempar ya, bulan ya. Iya, terlempar itu. Ya, Mau langsung dijawab atau ada ini nih yang raisen ada ya itu ada kan dua. itu kan tanggapan ya, tanggapan Iya, bahwa iya. bagaimana menciptakan suasana positif itu ya. Itu beliau menyampaikan, Pak Asep, itu harus ada sinkronisasi antara guru dan murid di tengah input yang berbeda-beda gitu ya, yang sangat menyulitkan, di mana latar belakang pendidikan di keluarga masing-masing itu juga berbeda, itu pasti ya. Nah, itu yang nantinya akan menjadi PR kita bersama, betul ya. Tetapi kita jangan patah arang karena mindset yang baru yang lebih memunculkan kesadaran, memunculkan komunikasi yang intens dan toleransi serta saling menghargai, itu akan bisa kita laksanakan ya sekuat tenaga. Sebagai guru kita mencoba deh ya, jangan pakai pukulan, jangan pakai hardik, jangan pakai ancaman gitu ya, sehingga lingkungan budaya positif yang kita inginkan bisa terwujud. Baik, di situ ada yang sudah resen juga ya Bu Hartini, gimana? Ya, Bu Sintawati. Bu Sintawati, ya Iya. silakan Bu Sinta. Suaranya kenapa ini Bu? Bu suaranya kok kayak gini ya? Suaranya ada resek-reseknya. Berisik. Suaranya tidak terdengar Bu. Mungkin terlalu Biasanya suka ada berdekatan kipas dengan angin HP. Oh, ini Oh, Pak iya. Asep Aris ini muncul lagi Bu. Jangan terlalu dekat dengan HP. Muncul lagi. Sudah bisa? Bisa Bu Sinta. Oke, Ya. baik. Iya, terima kasih Bu Dr. Wulan dan Bu Hartini. Saya tadi sedikit menyambung aja dari Bapak yang sebelumnya dan juga Bu Wulan tadi. Saya lebih menekankan di sini support system dari keluarga dan lingkungan. Nah, ini ternyata kan suatu tantangan yang cukup besar buat kita para guru untuk mendidik murid-murid di sekolah gitu. Saya sudah mencoba untuk melakukan pembiasaan dalam arti tidak untuk memaksa, tapi kalau untuk hal-hal tertentu mereka memang perlu untuk seperti misalnya menghafal dan lain-lain. Kemudian jika mereka melakukan kesalahan, saya tanya dulu masalahnya di mana, mengapa, kenapa melakukan ini seperti itu. Bagus sekali ya. Ya, jadi bukan judgement, jadi Iya. ingin tahu aja apa masalahnya. Iya. Dan tentu targetnya saya tidak sama standarnya dengan anak-anak yang lain untuk anak-anak yang bermasalah ini, seperti itu. Anak-anak ini kan kalau diperlakukan seperti itu, dirangkul, disapa, kemudian ditegur tapi tidak membuat mereka sakit hati, mereka happy. Mereka happy. Nah, itu dulu yang pertama saya terapkan kepada mereka, bahwa mereka harus happy dengan gurunya dulu, supaya mereka juga happy dengan pelajarannya. Dan kemudian tidak bolos-bolos lagi dan lain-lain, seperti itu. Nah, hanya tantangan yang mungkin berbeda dengan zaman gadget atau zaman online yang kemarin, ini di gadget ini yang menurut saya masih merupakan suatu milestone gitu. Jadi saya itu Susah ya. Iya, kepada seluruh anak-anak di kelas tuh kita menuliskan daily activity mereka selama 24 jam itu ngapain aja. Dan miris sekali bahwa seperti membantu orang tua, juga menjalankan sholat, mengaji, kemudian juga belajar, itu porsinya sedikit sekali. Jadi banyaknya main HP. Itu, main HP. Kalau nggak lama-lama di dalam rumah mereka pasti keluar main dengan teman-temannya. Nah, dua hal ini, lingkungan keluarga ini yang membuat mereka
Jadi kadang lepas lagi istilahnya gitu. Di dalam sekolah mereka udah baik, di dalam kelas mereka baik, sopan santun, mau menghafal, happy dengan pelajaran. Tapi ketika kembali ke rumah atau ke lingkungan dengan teman-temannya, ya kita harus rajin lagi untuk memelihara itu gitu. Iya, Dari saya mungkin saya ingin ada masukan bagaimana solusinya. Terima kasih. Oke, Ibu Sinta ini ya. Sudah luar biasa Ibu ya. Sudah mengajak anak berdiskusi ya tentang apa yang diprogramkan untuk dirinya, apakah baik atau buruk untuk dirinya, itu sudah bagus ya. Kemudian menawarkan apa kira-kira yang harus solusi yang bisa diambil itu bersama siswa, itu sudah bagus. Jadi bukan pada kita, tetapi muncul dari kesadaran siswa-siswinya sendiri ya, sehingga terciptanya budaya positif, cara berpikir positif juga ya, bagaimana untuk menyelesaikan masalah. Masalah Gerget emang agak sulit ya, itu sama ya, semua ibu itu juga merasa menyesal memberikan HP ke anak-anak ya, karena fokusnya anak-anak ke HP bukan ke kita ya Bapak Ibu. Pak Are, Bu Sinta, terima kasih. Ini ada Bu Susi satu lagi, mungkin kita bisa dengarkan curhat beliau tentang bagaimana sih menciptakan budaya positif di sekolah ya. Silakan Bu Susi, mau menyampaikan lagi? Oh, nggak cukup ya. Kita teruskan dulu ya, Bapak Ibu. Ini juga banyak sekali chat di WA ya. Bu Susi mau menyampaikan suaranya tapi masih di mute. Sudah aja. Ya, baik. Mohon maaf lupa di akhir. Jadi sebetulnya saya ingin bertanya, Bu Dr. Ulan. Karena kan tadi kebahagiaan dan tentunya tolak ukurnya masing-masing sekolah berbeda ya, apalagi yang dikatakan tadi oleh Pak Aris gitu kan, seperti itu, bahwa anak-anak kita itu memiliki latar belakang yang berbeda seperti itu. Ibu di boarding school ya, dia kadang menyenangkan gitu kan, bagi mereka bertemu dengan ayah dan bundanya setiap hari itu mungkin membahagiakan, tapi kalau di boarding harus mau tak mau dipaksa tidak bertemu ayah bunda gitu, seperti itu. Nah, di pembukaan tahun kemarin gitu, memang insya Allah sudah melakukan apa yang diamanahkan oleh kurikulum, menyusun begitu ya, apa yang boleh dan apa yang tidak, termasuk forbidden word, kata-kata yang boleh diucapkan, kata-kata yang boleh tidak. Mereka punya aturannya sendiri. Mohon maaf, sekarang kan sudah marak kata-kata jing begitu ya, seperti itu gitu kan. Nah, itu ada forbidden word, ada kata-kata yang tidak boleh, kata-kata larangan, nggak boleh diucapkan gitu kan, seperti itu. Nah, akan tetapi kalau memang esensinya poin tidak boleh anak, rasanya bagaimana ya kami menerapkan kurikulum merdeka di boarding begitu, seperti itu Bulan. Bagaimana ya gitu. Tapi memang sih untuk sementara ini aturan dari mereka tanda tangan dari A sampai Z di atas materai begitu ya, seperti itu. Tapi ketika mereka melakukan kebaikan-kebaikan, makanya kami sebagaimana di asrama ini kan dari pagi sampai sore sampai pagi lagi gitu kan, seperti itu. Pasti banyak hal yang tidak yang mereka nyaman gitu, maka kiatnya gitu kan selalu membidik kebaikan-kebaikan mereka seperti itu. Kami yakin aturan-aturan di asrama sangat menyebalkan begitu, seperti itu. Kita tidak nonton TV gitu kan, apalagi bermain gadget, hanya bertemu dengan PC saja di webcam gitu kan, seperti itu. Tidak mendengarkan musik juga gitu kan, hanya sesekali saja untuk seni budaya gitu kan, seperti itu. Nah, bagaimana menurut apa yang diarahkan kepada kami dari Ibu sebagai narasumber dan dari teman-teman supaya
aturan kami menyenangkan di boarding ini gitu, di asrama ini gitu kan, seperti itu. Karena ya itu tadi yang sudah berlaku ya, tidak boleh meminjam tanpa izin, kaos kaki putri harus panjang, kerudungnya harus berciput, tidak boleh tipis begitu. Itu kan anak-anak kan passion yang sekarang kan sedang asik-asiknya pakai kerudung yang ya bagaimana dibeginikan ya, gitu kan. Ini bagaimana Ibu mohon arahannya, jangan sampai kami bertolak belakang dengan kurikulum Merdeka nanti. Ya, baik. Terima kasih Bu Susi. Ini pertanyaan yang sulit nih Bu Hartini. Ya, sampai saat ini kan Depak belum ya, belum launchingkan Merdeka Belajar belum, karena memang banyak sekali friksi-friksinya ya, yang pasti akan berbenturan dengan stigma atau ini ya, apa ide-ide yang berbeda ya. Tapi untuk Bu Susi saya arahkan jangan putus asa Bu. Jika memang sudah memilih untuk menjadi Merdeka Belajar atau mengarah pada pembelajaran budaya positif, itu sebenarnya tidak sudah hal yang lumrah ya, kalau misalnya kenakalan anak itu lebih banyak terjadi atau rasa tidak nyaman itu terjadi di sekolah boarding ya. Jadi pada intinya itu untuk menciptakan kesadaran itu muncul dari anak, itu intinya. Jadi intinya itu ya. Jadi anak merasa bahagia dengan peraturan-peraturan yang ada, itu yang mereka buat sendiri, yang mereka patuhi sendiri, yang mereka hargai, itu kuncinya sebenarnya ya. Kalau masalah yang lain-lain, jika memang itu muncul sebagai salah satu ketentuan dari asrama, kan memang harus berjilbab, ciputnya sekian gitu ya, banyak aturannya. Ya itu silahkan ditawarkan saja ya, ditawarkan saja terlebih dahulu, kemudian diberi kesepakatan bersama orang tua dan sebagainya ya. Dalam hal ini saya yakin ya anak-anak saya juga boarding ya, tetapi mereka ya bahagia karena dimuncul keinginan untuk boarding itu dari dirinya sendiri ya, karena dibina dulu dari keluarga ya, dari keluarga bagaimana manfaat boarding, diberikan kesadaran dulu gitu ya, yang sangat penuh apa itu apa manfaatnya kita memiliki keilmuan agama sambil mencari ilmu duniawi gitu ya. Nah, itu juga merupakan bagian dari tugas dari rumah sebenarnya ya, sehingga tidak terjadi friksi yang sangat hebat di boarding ya. Banyak terjadi, tiga-tiganya anak saya juga boarding di pesantren ya. Tapi karena memang munculnya dari sendiri, jadi ketika ada friksi-friksi itu tidak dianggap kecil ya, di tantangan yang sangat kecil dianggapnya ya. Karena memang itu. Nah, ini tugas kita ya Bu Susi, itu jangan tidak henti-hentinya memunculkan keinginan yang mendalam ya dari ruh anak ya, untuk bisa mau turut dan junut terhadap apa perintah ustadz dan ustazah gitu ya, gitu. Tapi tidak berasa, saya yakin ya kalau yang masuk udah mau komitmen boarding kan pasti dari awalnya mereka juga udah inputnya udah beda kan pasti ya, tidak agak lain dengan sekolah negeri mungkin ya. Nah itu memang akan lebih berat ini Bapak Ibu kita ke depannya ya. Kita memunculkan budaya positif dari anak, apalagi nanti kalau ketemu sama sosial emosional ya, Bu Hartini ini kan guru penggerak sosial emosional. Ketika anak berulah, kita nggak boleh ngancem, nggak boleh mukul, nggak boleh ngasih sanksi. Yang ada apa, ngobrol. Anak kita apa terbiasa dengan ngobrol anak Indonesia, ya kita akan berusaha ya Bapak Ibu kan akan selalu belajar kan, komitmen. Untuk awal mungkin sulit ya Bu, mungkin nanti kalau ya, sudah terbiasa ya. Kalau sudah terbiasa mungkin ini ya mereka mudah gitu menjalani. Mungkin karena ini awal itu sulit gitu.
Tapi nanti mudah-mudahan kesananya mulai pelan-pelan, kita harus sabar Iya. gitu ya. Iya, jadi di tahun awal mungkin sulit ya Bu ya, di tahun kedua, ketiga mungkin akan muncul pembiasaan itu tadi, budaya positif itu akan lebih terasa mudah nanti dijalankannya ya. Pak Asep, buat Pak Asep terus berjuang Pak, kita harus sabar, sabar bisa. Baik Bapak Ibu. Hebat. Iya. Bu Hartini, mohon maaf ingin bertanya. Ya, gimana nih Bu? Hartini kita teruskan dulu atau kita yang bertanya dulu? Satu aja Bu. Oh iya, mangga. Ya, sok mangga. Iya. Bu Wulan, selamat ketemu lagi dengan saya Bu Listia dari Iya. SMP. Iya. Yang bisa saya tarik kesimpulan itu, jadi untuk menciptakan budaya yang menyenangkan, yang positif di sekolah, diantaranya adanya rasa kasih sayang. Kemudian juga guru harus memahami bagaimana kebutuhan belajar siswa atau peserta didik. Tadi ada yang ketiga, adanya kesepakatan kelas. Nah, yang saya sederhana Bu, karena ini ada anak yang di kelasnya membuat kesepakatan, tapi menggunakan finansial. Misalkan begini Bu, kalau ada yang kan sekarang tren Bu bilang anjir gitu atau anjing gitu ya, lupa mungkin keceplosan, maka didenda itu Bunda. Kalau ke saya kan pada dekat anak-anak, Bunda kita denda 5.000, yang tidak piket 5.000. Nah, bolehkah dengan finansial? Tapi itu anak-anak Bu, bukan saya yang memaksa gitu. Itu saya kesimpulan sederhana pertanyaannya, boleh nggak? Iya Bu Is. Tuh, boleh nggak nih ya kalau pakai uang ya? Aduh jangan Ibu ya, jangan dibawa-bawa nilai mata rupiah itu di dalam kelas. Ya. Kenapa? Ketentuannya nanti masuknya pungutan. Ya. Walaupun itu muncul dari anak ya, tapi kan kita setujui ya, kita tidak arahkan. Ya, jadi kalau misalnya denda itu menggunakan uang, itu masuknya pungutan. Rp1 pun itu pungutan, ya. Jadi pakai hal-hal yang positif, misalnya sholat duha atau sholat 2 rakaat, misalnya, atau baca Quran. Bisa juga dengan hal lain ditambah kinerjanya, misalnya kalau tidak piket hari ini berarti piket 2 kali minggu depan atau di mana gitu ya. Jadi lebih ke kinerja, nanti punishment-nya tidak ke rupiah ya Bapak Ibu. Nanti khawatirnya padahal mah yang dipungut mah nggak seberapa berapa orang ya, tetapi stigmanya jadi buruk untuk sekolah tersebut gitu ya. Apalagi berkenaan dengan kewalian ibu misalnya ya. Nah, itu kurang sehat ya Bapak Ibu, karena hari ini mungkin anak itu banyak uang, tetapi besok bisa jadi dia tidak punya uang, atau hari ini dia sedang sedang pailit lah orang tuanya ya, tidak bawa banyak uang. Nah, itu akan menjadi tekanan bagi anak tersebut ya. Jadi mohon tidak berupa rupiah ya, Bu. Ya. Terima kasih Bu Wulan. Ya, masih ada nih Bu Wulan masih ada. Ibu Nurha. Masih ada ya? Ibu Nurha. Silakan. Yang mau curhat. Nurha. Ya, Bu Nurha Inung, silakan. Halo, kita Ibu. sampai 121 ini Bu ya? Iya. Kemarin berapa tuh? 130. Ini banyak yang keluar Bu, katanya petir. Keluar. Hujan petir. Iya, betul. Hujan deras Bu. Iya, hujan deras. Baik, Bu Ibu Nurha. Suaranya tidak ada, Bu. Ini lewat dulu aja kali ya, Bu ya. Kita skip ya. Baik. Ini kita baru masuk komponen positif dan berpihak pada murid ya. Komponen apa saja sih sebenarnya? Nah, ini sebenarnya kita juga diskusi nih sebenarnya komponen siapa saja yang bertanggung jawab pada budaya positif kita, tapi sebelum dijawab oleh Bapak. Oh, ini Bu Nurha. Halo, Bu Nurha. Iya, kita bahas dulu ya. Ini
Lingkungan yang nah ini komponen yang positif itu adalah lingkungan ya. Lingkungan yang positif merupakan komponen yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Jadi lingkungan di dalamnya itu ada siapa? Ada warga sekolah ya, ada kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran ya. Kemudian ada wakasek ya sebagai pemimpin pembelajaran juga ya. Kemudian ada guru-guru sebagai pelaksana pembelajaran ya. Kemudian ada siswa-siswa ya sebagai objek pembelajaran ya. Kemudian di situ juga ada OB mungkin atau penjaga sekolah ya. Di situ juga ada kantin, ada lingkungan kantin dan sebagainya. Semuanya harus memiliki persepsi yang sama. Jadi ketika kita akan memulai budaya positif, semuanya pun harus memiliki persepsi yang sama. Demikian juga dengan orang tua. Jadi silakan Bapak Ibu jika memiliki keinginan untuk menciptakan budaya positif di sekolahnya masing-masing, itu kita buat kesepakatan dulu bersama, kita sosialisasikan dulu apa mindset yang harusnya kita ciptakan untuk anak didik kita. Jangan sampai ketika kita saja sebagai guru yang capek gitu ya. Ketika kita melaksanakan budaya positif dengan mindset yang positif, dengan cara berpikir yang positif, kemudian kita berpihak pada murid ya, selanjutnya kita saling menghargai, melaksanakan toleransi, demokratis, mendengar kata-kata anak-anak. Tapi di pihak yang lain, misalnya guru yang lain gitu, itu tidak mendukung itu, malah sebaliknya gitu ya. Nah, itu yang repot ya, yang repot gitu. Jadi anak akan bisa persepsi terhadap kita ya. Jadi disangkanya guru baik ya. Padahal kita sedang melaksanakan budaya positif. Jadi guru yang lemah maksudnya. Padahal kita sedang melaksanakan kegiatan budaya positif itu. Jadi semuanya harus semua ya. Jadi kita minimal setiap orang di warga sekolah itu tahu gitu bahwa kita akan menerapkan budaya positif tersebut ya. Jangan ketika kita menerapkannya di tempat lain anak dibentak-bentak, dihakimi, kemudian diancam, malah dituntut minta ini minta itu. Kan jadinya nggak sinkron ya. Jadi tidak tercipta itu budaya positif ya di lingkungan sekolah. Nah, ini sangat penting karena menciptakan hubungan sehat antar murid dengan guru serta tempat tamannya itu akan terjadi interaksi positif juga gitu ya. Jadi anak juga merasa betah di sekolah karena dia nyaman ya. Dia tidak terancam oleh siapapun ya. Dia bisa dihormati sebagai manusia di situ ya. Nah, itu merupakan salah satu stigma atau mindset kita yang baru ya yang harus kita ciptakan di sekolah. Kemudian dan ini jangan disepelekan ya Bapak Ibu. Itu mah tahu deh udah biasa gitu ya. Kata siapa udah biasa. Sebagian orang tidak bisa menerapkan itu. Setiap guru pasti punya ego ya. Jangankan sama siswa, sama teman guru juga kadang nggak nanya, kadang berantem dan sebagainya. Itu gimana itu? Ya, nah budaya positifnya kapan bisa dilaksanakan ya? Kalau kita sesama itu mah di tempat lain ya, di kabupaten lain. Kalau di Kabupaten Bogor mah semua gurunya baik-baik ya, kompak dan sebagainya. Baik, dengan interaksi yang positif, siswa akan merasa senang dan saya dapat menumbuhkan semangat untuk belajar. Jadi kalau kita positif, kita juga merasa senang dengan mindset kita yang saling menghargai itu. Nah, itu semangat gitu ya. Sama aja dengan mapel yang akan kita ampuh ya. Kalau anak sudah senang dengan kita, happy dengan kita, pengetahuan yang akan kita berikan. Efektivitas disiplin sekolah ya, di situ pasti intinya budaya positif itu kepembiasaan disiplin sekolah ya. Jadi ini untuk kesiswaan bukan hal yang baru ya, pasti sudah kenal ya. Tapi bagaimana untuk bisa mengefektifkan disiplin sekolah tersebut?
ya Bapak Ibu. Tahapan disiplin sekolah sudah berjalan baik, namun perlu dikembangkan lagi ya. Disiplin mampu memperkuat ikatan, meningkatnya kepercayaan antara siswa dan guru. Nah, itu tadi. Nah, disiplin itu meningkatkan kepercayaan siswa terhadap guru. Makanya kalau gurunya melanggar, nah kepercayaan itu pasti hilang. Dilarang merokok, tapi gurunya merokok di situ. Nah, itu kan juga kepercayaan kepercayaan siswa juga hilang. Jadi disiplin itu muncul dari apa? Dari keteladanan Bapak Ibu. Bapak Ibunya juga jangan terlambat ke kelas, anaknya nanti terlambat kan gitu. Ya. Jadi gimana ya? Budaya positif itu muncul dari pemikiran-pemikiran yang positif, ide-ide yang positif, kemudian perilaku yang positif, disiplin diri yang positif itu dulu yang dimunculkan dari kita. Jadi kenapa guru penggerak itu diberikan penghargaan yang besar oleh Pak Nadiem? Ya, wah pokoknya guru penggerak nanti jadi kepala sekolah, jadi pengawas ya. Karena mereka sudah siap dan mampu merubah mindset mereka, merubah perilaku mereka, merubah ruh mereka untuk bisa menjadi teladan bagi teman sejawat, bagi pemimpinnya, bagi kepala sekolahnya, ya, dan bagi warga sekolahnya. Itu yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Itu yang tidak ada di pembelajaran, di di webinar, di seminar itu tidak ada. Tidak ada yang itu ya. Kenapa? Karena yang dibangun itu, yang diubah ibu itu, yang ditransformasi itu semangatnya, spiritnya, ya, hatinya, mindsetnya itu, ya, sehingga diberikan penghargaan yang sangat besar. Mudah-mudahan guru penggerak juga tidak berubah ya setelah mendapatkan program 9 bulan untuk itu, dan ini saya tularkan juga bersama teman-teman ya yang ada di sini yang belum berkesempatan menjadi guru penggerak. Jadi Bapak Ibu, yang berharga itu perubahan perilaku kita, diri kita, keteladanan kita bagi siapa? Bagi anak, bagi warga sekolah, bagi teman, ya, untuk bisa saling menghargai, menghormati, mengetahui hak asasi anak, hak asasi teman sejawat dan sebagainya. Itu yang terpenting ya. Baik, ini kelas impian dengan BP ya, budaya positif ya. Jadi ini kelas impian kita. Kelas impian kita untuk budaya positif, mungkin Bapak Ibu punya kelas impian ya. Nah, saya ingin menularkan budaya positif bla 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 bla. Nah, apa itu kelas impiannya? Kira-kira apa? Ada Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapan sampai di sini? Silakan. Kelas impian saya ingin berubah, misalnya, saya ingin lebih sabar pada anak, saya ingin menciptakan anak-anak saya bahagia dengan saya, dan sebagainya. Silahkan, Bu Hartini. Mungkin ada teman-teman yang ingin sharing ya, kelas impian budaya positif apa yang ingin diciptakan bagi anak-anak kita di sekolah. Saya yakin teman-teman udah berubah nih. Ya, Bapak udah Ibu. paham ya. Bapak Ibu, ada yang mau berbagi tentang kelas impiannya? Kelas seperti apa sih yang Bapak Ibu inginkan? Yang bisa menularkan budaya positif ya? Iya. Bu Dewi, kelas impiannya apa Bu Dewi? Kelas impian saya. Kalau biasanya umumnya ya kan kita suka mendengar suka melihat dan dari kejadian-kejadian ya yang ada di dalam kelas itu kan anak suka membuli ya, saling membuli ya gitu. Dan juga adanya satu sama lain itu tidak ada rukun, artinya saling mengejek gitu ya. Terus juga kadang-kala kan kita juga suka melihat ada aduan-aduan anak bahwa adanya kotak-kotak itu, artinya berkelompok-kelompok. Nah, gitu. Jadi impian saya itu karena saya wali kelas ya, jadi impian saya yang saya terapkan yang paling penting di dalam kelas saya itu adalah kenyamanan di dalam kelas. Nah, artinya apa? Kenyamanan dalam kelas itu saya menerapkan kepada anak-anak bahwa
kita sama-sama di dalam satu keluarga kelas ini, kita itu adanya rasa saling menghargai, sopan santun, dan ada keterbukaan. Kemudian tanggung jawab kita itu adalah saling tolong-menolong satu sama lain di dalam kelas ini. Dan itu alhamdulillah di dalam satu kelas saya ya tadinya memang ada masalah, ya seperti di dalam kelas saya itu ada anak yang senang ngutil. Jadi bolpen itu selalu ada aja yang hilang. Dan ternyata ada satu anak yang senang mengumpulin bolpen. Gitu. Nah, ini kan kita tidak boleh langsung menerapkan kepada siswa untuk kita tahu dia itu salah, tapi kan kita juga jangan sampai menerapkan bahwa kita jangan sampai menyudutkan kepada anak itu gitu loh. Artinya supaya jangan sampai nanti justru anak satu kelas itu nanti memusuhi dia gitu. Ini yang saya khawatirkan. Sedangkan saya itu saya tahu kalau dia memang salah. Jadi yang saya inginkan itu adalah kenyamanan dan kasih sayang saya sebagai wali kelas kepada anak saya itu adalah kenyamanan, memberikan kenyamanan kepada mereka. Yuk, jika ada sesuatu yang ada permasalahan itu harus dibicarakan baik-baik. Jadi yang saya utamakan itu kenyamanan dan kekeluargaan di dalam kelas. Iya, luar biasa ya. Jadi tidak ada dusta di antara kita ya. Ya, dan itu pun juga akhirnya saya menerapkan setiap Jumat itu saya makan bareng, papa hare lah kepada anak-anak. Itu nanti saya di teras depan kelas atau di dalam kelas itu saya ngariung sama anak-anak semua itu. Nah, kebetulan kalau ada anak yang tidak membawa itu kami saling berbagi. Yang pasti satu kelas itu harus kumpul bareng sama-sama. Jika anak ada yang lupa, nah itu saya menerapkan kepada anak-anak itu saling berbagi. Jadi kalau ada yang lebih atau apa, mereka saling memberikan kepada anak yang tidak bawa. Jadi saya ingin dari satu kelas itu yang saya bina terdapat adanya kekeluargaan gitu. Tidak ada permusuhan dan bila ada anak yang salah pun kita harus bisa memaafkan gitu. Iya, luar biasa. Indah sekali ya. Cita-citanya luar biasa ya. Jadi tulus sekali terlihat ya Bu Hartini ya Bu Dewi itu. Tulus dalam mencintai anak-anaknya, tulus dalam bekerja ya, dalam menjalani pekerjaannya ya, tulus juga dalam menciptakan, mendidik anak-anaknya untuk menjadi karakter yang lebih baik. Itu luar biasa. Benar-benar jadi rumah kedua ya itu sekolah itu ya. Rumah kedua. Jangan anak-anaknya lebih betah di sekolah nanti. Iya betul. Kan kita gini Bu Wulan, kita mengupayakan supaya kita ini guru yang dirindukan gitu loh. Jangan sampai justru kita guru yang digerutui oleh siswa gitu. Gerutui ya. Iya. Males datang gitu gurunya katanya gitu ya. Baik nih ya, ini kelas impian Bapak Ibu yang tadi disuruh merefleksi, memejamkan mata, kemudian bagaimana kita menginginkan suasana seperti apa yang kita inginkan di sekolah, ya. Kemudian sikap apa yang harus kita sampaikan pada murid, tadi sudah ada semua ya, yang sudah dijawab semua oleh Bu Dewi tuh ya. Nah, untuk mewujudkan yang kedua, untuk mewujudkan lingkungan yang positif, pikirkan bagaimana Anda dapat menghilangkan rasa takut. Nah, agar semua murid dapat belajar dengan tenang dan nyaman ya. Berarti nggak boleh cerewet-cerewet banget kalau jadi guru gitu mereka belajar mah gampang ya. Jangan cerewet, jangan dumel ya, jangan nyentak ya, jangan marah gitu ya. Bikin kita harus sabar dengan tingkah laku apapun yang kita temukan di kelas ya. Harus sabar, harus sayang. Terlihat sayang yang lebih besar dibandingkan juteknya ya. Itu guru ya, itu budaya positif itu. Kemudian berikutnya merenungkan pertanyaan ini, bagaimana mewujudkan kelas impian tersebut, apa yang perlu diwujudkan, kira-kira apa saja agar aman dan nyaman bagi semua warga sekolah. Ya, tentunya kita harus merubah mindset ya, merubah mindset diri, kita harus perilaku lebih baik lagi, kalau belum baik ditambah baiknya lagi ya. Mindset kita juga dirubah dan sebagainya. Bapak Ibu,
Ini harapannya, harapan memahami pembelajaran kita budaya positif hari ini, bahwa berinovasi untuk menjadi agen perubahan dalam menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah, itu adalah harapan kita bersama, dan dapat mentransformasi inovasi budaya positif di sekolah ya. Jadi Bapak Ibu silakan memunculkan inovasi-inovasi positif ya, sehingga akan membentuk transformasi atau perubahan di dalam sekolah guna pengembangan sekolah itu sendiri. Ya, di sini ada beberapa contoh ya Bapak Ibu. Izin atau ada yang ingin bertanya dulu? Ini inovasi ya. Inovasi perubahan untuk menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Yang kedua untuk mentransformasi inovasi budaya positif itu di sekolah ya. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh untuk budaya positif ya. Ini budaya positif itu harus muncul dari apa? Dari tekad yang kuat ya, dari tekad yang kuat. Tekad siapa? Bukan tekad kita saja. Jadi kita ajak ngobrol bersama-sama ya, kesiswaan terutama dan yang lain ya. Kita bersama-sama memiliki visi yang sama, bertekad kuat untuk membuat apa? Membuat program budaya positif ya. Setelah program itu terbentuk, nah kita bekerja keras ya, bekerja keras untuk apa? Bekerja keras ketika menjalani prosesnya, proses budaya positif tersebut. Nah, yang mana sih budaya positif itu Bulan? Banyak budaya positif itu. Senyum, sapa, salam, itu udah beres belum di sekolah kita? Sudah senyum juga? Belum semua guru ke anak-anak? Sudah menyapa belum kita kepada anak ketika anak datang ke sekolah ya? Udah salam belum anak-anak ya? Kalau ada, kadang ada anak yang lewat cuek kan gitu ya, tidak senyum, tidak sapa, tidak salam di jalan, di sekolah, kadang di sekolah juga ya. Kadang kita juga tidak bertanya pada anak-anak saat kita lewat ya, melihat anak-anak ya. Nah, itu prosesnya dulu. Kita harus bekerja keras untuk menerapkan budaya itu ya. Senyum, sapa, salam, membuat komitmen ya. Nanti saya berikan contoh-contoh budaya positif yang sudah dilaksanakan oleh guru penggerak ya di sekolahnya masing-masing. Kemudian setelah kita bekerja keras untuk proses budaya positif itu, kita refleksikan ya, kita evaluasi apakah sudah tumbuh di dalam diri anak-anak, sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi budaya atau belum? Nah, apakah sudah berkembang, mulai berkembang, ya, atau belum berkembang untuk budaya-budaya positif yang sudah kita tanamkan. Biasanya di akhir tahun pelajaran kita obrolkan lagi, kita diskusi lagi, bagaimana budaya positif itu efektif berjalan di sekolah, gitu ya. Tentunya bersama apa agen-agen perubahan di sekolah tersebut ya, kita ciptakan agen-agen itu. Siapa nih guru ini, guru IPA-nya siapa, guru ini siapa, guru. Nah, kita ciptakan agen-agen itu ya, kita ciptakan agen-agen itu dan kemudian kita evaluasi apakah agen-agen itu sudah bekerja dengan baik ya, baik guru siswa bisa menjadi agen perubahan ya dalam menciptakan budaya positif ya. Baik, ini bentuk budaya positif. Yang pertama ada budaya positif pada pembelajaran ya, di mapel kita ada bentuk budaya positif. Kemudian juga budaya positif itu ada pada kegiatan pembiasaan di sekolah ya. Kemudian budaya positif juga ada pada komunitas atau pada kegiatan ekstrakurikuler. Jadi budaya positif bisa ditempatkan di pembelajaran guru ya di mapel, bisa budaya positif juga di pembiasaan sekolah ya seperti kesepakatan kelas dan sebagainya. Kemudian budaya positif juga bisa diterapkan di komunitas atau di ekstrakurikuler ya. Biasanya kita menyebutnya aksi nyata, tapi sebenarnya itu adalah bentuk-bentuk budaya positif juga ya yang bisa diterapkan di beberapa kegiatan ya. Tapi lebih tepat budaya positif itu di pembiasaan sekolah ya, seperti literasi ya dan sebagainya. Baik, sampai di situ ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Ya, di sini ada contoh budaya positif pada pembelajaran atau mapel ya.
Ya, ini budaya positif sekolah atau BUPOS. Ya, di sini budaya positif sekolah, nama CGP-nya itu Bu Emalia. Bu Emalia itu guru SD ya, guru SD, tetapi dia berusaha menggerakkan, ya, guru menggerakkan. Teman-teman juga bisa menggerakkan ya, menggerakkan seluruh aktivitas warga sekolahnya untuk bisa menciptakan menciptakan budaya positif yang dia inginkan, ya, yang dia impikan, ya. Di sini dia satu siswa satu buku, ya. Jadi membudayakan budaya positif membaca. Satu siswa selesai satu buku dalam satu semester, ya, atau dalam satu bulan, itu bisa, ya. Kemudian HADAS, ya, Hari Dagang Sekolah, ya. Budaya positifnya siswa diberikan pengetahuan tentang kewirausahaan, ya, praktek sendiri dan sebagainya. Kemudian KUCES, kumpulan cerita siswa, ya. Jadi siswa menulis cerita sebagai salah satu bentuk pembiasaan literasi. Kemudian SEPAH, sekumpulan potongan daun dan sampah, ya. Budaya positifnya siswa kan sekolahnya itu penuh sama tumbuhan, ya, sama pohon-pohon. Jadi banyak sekali sampah daun, ya, sampah daun. Kemudian sampah daun tersebut dipungut oleh siswa, dibersihkan, ya, dan itu menjadi sebuah pembiasaan, dibuat pupuk, ya, dibuat pupuk organik gitu, ya, dan sebagainya. Bapak Ibu, ini sudah menjadikan program, dan satu guru punya program seperti ini, ya, untuk budaya positifnya secara pribadi. Ini kan berhubungan dengan mapel-mapel yang dia lakukan, ya, di sekolah, ya. Dengan kegiatan mapel ini akan sangat efektif sekali, ya. Siswa akan sangat sibuk, ya. Kalau Pak Asep itu katanya harus diarahkan yang tawuran itu, ya, itu mungkin karena gurunya belum secara maksimal, ya, melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya menguras tenaga siswa, ya, untuk bisa lebih terbiasa dengan kegiatan-kegiatan yang positif, ya. Ini masih mapel juga, yaitu aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi, nah, dan masif menulis positif, ya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu diterapkan sebagai bentuk budaya positif yang dilakukan mapel, guru mapel, bahwa kita melihat bahwa anak itu memiliki perbedaan secara kesiapan, ya, secara minat maupun kecerdasannya berbeda, ya, sehingga kita harus lebih manusiawi dalam memandang anak dari perbedaan tersebut. Nah, sehingga kita menciptakan metode-metode yang bisa melayani diferensiasi siswa itu tadi, ya. Kemudian ini adalah Bu Rosi, ya, dari Al-Kahfi gitu, ya. Ini guru penggeraknya, dan menulis masif itu dia laksanakan sebelum pembelajaran, ya. Sebelum belajar ngajar gitu, dia lakukan menulis positif. Jadi apa yang kamu temukan di jalan, di rumah, ya, saat bermain dengan teman-teman, hal yang positif yang kamu temukan, ya. Jadi mindsetnya itu selalu positif jadinya. Anak-anak tidak pernah berpikir negatif karena setiap pembelajaran beliau itu diawali dengan menulis 1-2 paragraf tentang hal-hal yang positif yang mereka temukan di jalan, di mana gitu, ya, dalam sebuah paragraf. Ini luar biasa sekali. Nah, ini SD, ya. Nah, budaya positif ini dijamu, ya. Dijamu itu. Nah, ini dijamu, ya. Yang tadi sebelumnya pembiasaan, ya. Dijamu, ya, ini anak SD, ya. Anak SD itu punya toga, ya, tanaman obat, ya. Tanaman obat, kemudian programnya berbasis aset ini, ya. Tanaman obat itu banyak di pekarangan sekolah, kemudian dijadikan jamu, ya. Pembiasaan, ya. Jadi anak belajar untuk membuat jamu itu, ya.
Ini. Tapi yang, nah ini untuk mapel juga. Oh, balik lagi ya. Baik. Ini salam, sapa, santun ya. Senyum, salam, sapa, sopan, dan pantun ya di sini ya. Ini jadi selam sapantun, ya. Ini guru SD ya kalau tidak salah. Bu Winnie ya. Jadi guru SD juga dia menerapkan untuk pembiasaan di sekolah ya. Untuk senyum ya, budaya positifnya senyum ya. Jadi kalau bertemu bertatap muka itu senyum gitu ya. Di sini juga beliau menyampaikan programnya. Silakan Bapak Ibu membuat slide seperti ini untuk melakukan promosi tentang budaya positif Bapak Ibu ya, dengan senyum, salam, sapa, sopan, santun ya. Jadi kalau senyum, kalau ketemu itu bertatap muka itu senyum, kemudian menyampaikan salam ya, salam anak kepada guru ya, guru kepada siswa, kemudian menyapa, apa kabar, bagaimana sehat dan sebagainya ya. Mungkin hal-hal yang tidak penting itu akan menyebabkan kedekatan kita kepada anak ya. Kemudian sopan ya, kita harus berlaku sopan ya kepada guru, kepada anak juga kita sopan ya, tidak mentang-mentang kita guru kita tidak sopan kepada anak-anak kita ya, cuek dan sebagainya. Kemudian pantun, senantiasa menyampaikan pantun di awal pembelajaran ya, di awal pembelajaran, di akhir pembelajaran juga pakai pantun agar apa? Agar terasa keceriaan ya, agar terasa kesegaran dalam pembelajaran, kegembiraan ya, karena pantun itu merupakan salah satu rekreasi ya bagi kita untuk bisa memecahkan suasana yang membosankan misalnya ya. Nah, itu cukup seperti itu tadi kita sudah menjadi brand ya, brand diri ya, guru pantun atau guru sopan atau guru senyum gitu ya. Itu sudah menjadi brand ya, itu udah luar biasa budaya positif kita. Sederhana tetapi memikat ya, sederhana tetapi sangat menjadi jati diri sebuah guru yang sebenarnya. Baik, Bapak Ibu. Di sini ada juga budaya positif pada komunitas ya. Budaya positif pada komunitas itu tentang video pembelajaran. Guru-guru senantiasa diolah dan diarahkan untuk bisa membuat video pembelajaran ya. Saat itu COVID sih ya, COVID jadi ke video pembelajaran untuk pembelajaran ya, karena pembelajarannya daring gitu ya. Bisa saat ini juga Bapak Ibu bikin video ya, karena anak-anak pasti akan senang ya ke IT kan, kalau Bapak Ibu gurunya itu senang IT ya. Jadi komunitas video, ini juga komunitas ya, layanan kakak asuh dengan aplikasi Connecting Leader, ini lokakarya-nya Bu Ayu ini ya. Budaya positifnya, ini layanan BK, ini SMA ya Bapak Ibu. Nah, layanan kakak asuh itu dia membuat aplikasi alumni dan siswa. Jadi siswa yang mau masuk perguruan tinggi itu akan bisa kontak dengan kakak asuh atau alumni lewat aplikasi gitu ya, bisa bertegur sapa dan sebagainya ya. Itu bisa meningkatkan angka siswa masuk perguruan tinggi gitu ya di SMA. Namanya BIKSI, Bimbingan Karir dan Potensi. Ini di komunitas ya, budaya positifnya. Baik. Ini juga budaya positif di ekstrakurikuler ya, yaitu komunitas gemar belajar bahasa Inggris atau ESCAPE ya, ESCAPE. Namanya kepanjangan dari komunitas siswa gemar belajar bahasa Inggris gitu ya. Nah, ini beliau di ekstrakurikuler bahasa Inggris ya, membuat berbagai budaya positif seperti misalnya ada warung Inggris ya, ada dolanan Inggris ya, jadi ada permainan dengan berbahasa Inggris gitu ya. Kemudian ada apa gitu ya, lagu Inggris itu belajar lagu dan sebagainya ya. Ini budaya positif ya. Ini satu lagi, ini juga bahasa Inggris ya dari Al-Kahfi ya. Itu kalau beliau itu dengan meluncurkan duta bahasa Inggris ya.
duta bahasa Inggris, jadi pembelajarannya itu menggunakan bahasa Inggris di dalam kegiatan komunikasi sehari-hari gitu ya. Nah, gitu ya, seperti kampung Inggris atau desa Inggris gitu ya. Kalau di AFKAV kan sudah begitu ya. Dan ya, di sini kemudian dilaunchingkan debat bahasa Inggris, pidato bahasa Inggris, storytelling bahasa Inggris ya, dan sebagainya ya, dengan berbagai konten-konten kegiatan yang di dalamnya, di dalam ekstrakurikulernya gitu ya. Pak siapa ini namanya? Rihin ya, Bapak Ibu. Jadi kalau kita ya cukup ya sampai di situ. Nanti saya akan berikan contoh program yang berhubungan dengan budaya positif Bapak Ibu. Ya, sampai di situ mungkin ada yang ingin ditanyakan ya Bapak Ibu. Oke, peserta kita berkurang nih 115. Wah. Baik Bapak Ibu, ada yang ingin menanggapi bagaimana kita berproses untuk bisa menciptakan budaya positif ya Bapak Ibu? Ada yang ingin ditanyakan? Ini kan sudah sering kita ya, udah punya kan pasti di sekolah masing-masing ya. Budaya positif mapel, budaya positif eskul, budaya positif di komunitas gitu ya. Kemudian pembiasaan di pembiasaan ya. Jadi bisa bermacam-macam bentuknya. Nah, tetapi dengan cara apa? Dengan cara yang gembira, dengan cara yang kita memahami hak asasi masing-masing, dengan cara saling toleransi, dengan cara saling berpikir positif juga, mindset-nya positif dan sebagainya ya Bapak Ibu, sehingga kita bisa menggerakkan seluruh stakeholder sekolah untuk lebih bisa positif lagi dalam bekerja ya, dalam mewujudkan anak-anak kita yang lebih baik gitu ya. Silakan Bu Hartini, mungkin ada yang ingin bertanya. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau mau berbagi mungkin di sekolah Bapak Ibu kondisinya seperti apa? Ada mungkin Bapak Ibu, malah ada yang mungkin tidak terpikirkan gitu ya. Nanti kita saling berbagi, mudah-mudahan bisa diadaptasi kalau ada yang sesuai gitu ya. Enggak Bapak Ibu, ada yang mau berbagi atau mau bertanya? Baik Bu Hartini, saya mungkin berbagi ya Bu Hartini ya. Oh iya Bu Siti Maisaro, ya mangga Bu. Iya, terima kasih tadi Bu Wulan, materinya memang budaya positif penting sekali kita tumbuhkan karena memang sekolah itu menjadi bagian penting dari proses pendidikan untuk seorang anak, untuk seorang murid. Dalam budaya positif perlu mungkin yang penting ya Bu Wulan harus continue-nya ya yang penting. Di sekolah kami pun SMP 3 Gunung Sindur punya program pelimpah namanya, peduli lingkungan pemanfaatan sampah. Ya. Jadi kami terus menggalakkan agar anak-anak peduli lingkungan dengan cara dalam sehari-hari kita sudah menyiapkan tempat sampah warna kuning dan warna hijau. Kemudian anak-anak selalu diingatkan melalui guru maupun melalui kader, karena di tiap kelas kami punya 5 kader Go Green namanya. Jadi tiap kelas itu di masing-masing kelas ada 5 kader Go Green yang membantu membackup sekolah untuk mengingatkan temannya jika buang sampah harus mampu memilah mana sampah organik, mana sampah anorganik. Kemudian di kami juga ada momen nanti satu hari kita ada acara bersenang-senang dengan sampah plastik misalkan, bersenang-senang jadi berkreativitas dari sampah plastik itu. Kemudian di kami juga melalui kader Go Green itu mengelola kompos dan komposnya nanti ketika sudah panen itu dijual
dijual walaupun mungkin masih untuk keperluan sekolah masih produksinya kecil-kecilan ya, tapi kami sudah mampu menjual kompos dengan kemasan seharga Rp5.000 1 kilogram. Dan itu kami melibatkan anak-anak, guru-guru mendampingi saja. Namun itu tidak mudah untuk sampai proses ini kita bertahun-tahun gitu, bulan. Iya, Kita nggak tidak instan mudah, ya, Bu, ya. butuh komitmen bersama. Kadang gurunya sudah semangatnya turun, harus ayo kita bangkit lagi. Jadi yang saya rasakan dalam menumbuhkan budaya positif itu berat, tidak mudah gitu. Butuh tekad yang kuat ya, Bulan ya. Gitu. Mungkin Bulan bisa memberikan tips-tipsnya nih untuk kita nggak patah semangat, untuk kita terus on the track gitu, tetap di jalur dengan tujuannya. Gimana nih tips-tipsnya supaya kami lebih berhasil lagi? Mungkin itu, Bulan. Terima kasih. Bu Maesaroh ya. Gimana Bu Hartini? Langsung dijawab? Mangga. Iya, oke. Bu Maesaroh sudah jadi sekolah penggerak belum? Sudah, saya guru Oh. penggerak angkatan 1, Bulan. Atau sama saya tuh ya bareng ya, angkatan 1 mah. Pasti pernah bertemu nih ya, Bu Mai. Pernah dengan Bulan, pernah bertemu ya Pak Darno kan, dengan Bulan pernah satu ruangan juga loh Kak Karya. Oh gitu, iya. Senang sekali melihat Bulan lagi. Iya ya, temu kangen. Bareng Bu Hartini berarti ya, angkatan 1. Baik Bu Maesaroh, sebenarnya Bu Maesaroh itu punya jawaban sendiri soalnya sudah lulus guru penggerak nih. Butuh dikuatkan lagi nih Bulan. Dikuatkan lagi, iya. Iya teman-teman guru penggerak yang luar biasa ya, yang sudah melewati program yang sangat keras di 9 bulan ya. Teman-teman pasti akan terasa ya, istilahnya kita berdarah-darah, pasti lukanya itu akan masih terasa di tubuh kita ya, kemudian spiritnya juga masih ngebul lah. Kalau baru setahun makan baru setahun kan pasti ngebul, masih hangat gitu ya di pendengaran kita, di wajah kita, di mata kata, apalagi di hati kita ya, bahwa program guru penggerak itu betul-betul sangat membangun spirit kita untuk terus bergerak di sekolah. Adapun budaya positif yang sudah dilaksanakan oleh Bu Maesaroh itu sudah luar biasa ya, karena untuk bisa mendidik jangankan anak-anak, teman sejawat juga ya, untuk bisa mengajak ikut turut dalam pergerakan kita itu sudah sangat memerlukan kekuatan yang besar, energi yang besar, minimal dari spirit kita yang untuk bisa membangun sekolah kita yang lebih baik. Baik, bagaimana untuk menjaga spirit kita itu ya? Pertama kita memang harus berdoa, Bu. Jangan lupa berdoa ya. Berdoa kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ide kita itu bisa terus terlaksana sepanjang tahun. Ya, karena hanya dengan kekuatan itu, kekuatan yang Tuhan Yang Maha Esa itu akan memberikan semangat yang besar buat kita, bahwa kegiatan kita betul-betul tulus dilaksanakan untuk kebaikan bersama, ya, bukan hanya untuk diri kita, ya, tetapi untuk impian yang lebih besar lagi, ya, untuk menciptakan manusia-manusia yang baik, ya, yang manusia-manusia yang positif ya, dan sebagainya. Nah itu kita harus terus berdoa Bapak Ibu. Jadi setiap kita mau melakukan aktivitas untuk melaksanakan kegiatan tersebut, kita bisa doakan. Kemudian kita doakan teman-teman kita agar mau tergerak ya. Karena dengan itu nanti kita terus berusaha ya. Jadi doa dan ikhtiar itu harus satu sejalan ya. Setelah doa tentunya kita akan menuliskan impian-impian kita. Jangan dibuat di proposal ditumpuk kemudian ditumpuk begitu aja lupa dan nggak pernah ketemu, Bu. Ya. Jadi impian kita itu ditulis ya. Ini seperti yang di belakang saya ya. Ini kan saya tidak blurkan ya. Ini adalah kertas-kertas, ini adalah meja saya. Ini adalah kertas-kertas, Bu. Ini misalnya input nilai, kemudian menulis apa gitu, ini kertas-kertas itu dituliskan, semangat dan spirit kita itu dituliskan di depan meja kita.
Ya, kalau saya seperti itu, kalau saya ya. Jadi tuliskan di sini, ditempel. Oh, janji kita itu ditulis. Kita mau apa? Tekad kita apa? Ya, kegiatan kita itu apa? Sehingga kita hafal setiap hari apa yang akan kita inginkan. Itu merupakan salah satu spirit. Ya, ketiga, kita lakukan ini lillahi ta'ala. Tidak untuk apapun, tidak untuk mengejar apapun, tidak untuk menginginkan apapun. Itu akan lebih lega gitu. Dalam diri kita akan lebih lega, lebih luas gitu ya. Kita tuh ya. Jadi tidak berpikir untuk apa. Ya, lillahi ta'ala. Jadi kita melangkahnya juga enak ya. Bukan karena iming-iming proposal ini ada sekian nilainya gitu ya. Misalnya untuk recycle sampah dapat tuh 4 juta, 5 juta, 10 juta. Nah, bukan untuk itu di proposal, bukan ya. Jadi tekadnya itu memang lillahi ta'ala. Memang kita itu bergerak, kita itu memang penggerak, kita itu memang punya spirit dan style kita, gaya kita, kegemaran kita emang di situ. Apa? Menggerakkan. Kegemaran kita memang ingin menggerakkan, ingin menciptakan sesuatu yang lebih baik gitu ya. Nah, tentunya perlu dukungan ya. Dukungan Bapak Ibu, makanya buat mindset ini diketahui oleh keluarga, diketahui oleh warga sekolah, diketahui oleh anak-anak ya, diketahui oleh stakeholder ya. Jadi kita tidak berhenti pada satu keyakinan saja, cukup untuk diri kita dan warga sekolah cukup tahu. Tidak, kita harus support juga pada suami sampaikan, pada anak-anak sampaikan, ya, anak-anak kita ya, kepada siswa kita sampaikan, kita promosikan pada orang lain, kita promosikan juga pada kolega ya. Sehingga niat kita yang tadinya di balik layar akan muncul ke permukaan dan diketahui banyak orang. Dan dari situ akan mendapatkan banyak bantuan. Jadi komunikasi itu penting. Kita komunikasikan, kita promosikan apa yang ada dalam kita, ide besar kita, dan jangan pada satu titik kita akan mendapatkan banyak bantuan dan pertolongan. Dan di situ ketika akan ada bantuan dan pertolongan, semangat kita tambah genjot lagi. Nah, itu tidak akan putus. 1 tahun pun tidak akan putus. 2 tahun pun tidak akan putus selama itu dilaksanakan oleh Ibu. Luar biasa sekali ya. Luar biasa, Bulan, terima kasih. Iya, sama-sama. Mulainya itu agak sulit ya, kayak ini ya, gaya gesek. Kalau di fisika itu gaya gesek. Pas mau mulainya aja susah, tapi pas kesananya nanti bisa lancar gitu ya Bu. Iya, emang kalau nggak susah mah nggak ada yang mau jalanin. Apa maksudnya? Ya susah dulu ya sebelum berhasil ya, kan begitu. Nggak ada yang instan sebenarnya ya, pasti merangkak. Mungkin juga saya jadi pengawas tuh ya, merangkak terus semangat karena jiwanya di situ mungkin ya. Gitu Bapak Ibu. Ini ada yang nanya nih Bulan di chat. Di chat ya. Iya, bagaimana cara mengajak teman untuk berbudaya positif? Misalnya senyum, sapa, yang memang punya karakter yang susah senyum dan jarang bicara. Nah, mungkin kebahagiaannya kayak gitu. ada sih pasti. Mungkin itu karakter ya, karakter ya. orang, dan itu mungkin seperti itu gitu ya. Gimana tuh Bulan? Gimana ya Bu Antini? Mungkin pola asuh ya, ketika dia masih kecil itu agak sulit untuk tersenyum ya. Atau gimana itu? Kalau guru sih rata-rata baik ya, suka senyum. Kalau bagian keuangan yang jarang senyum itu. Karena kalau bagian keuangan sering senyum nanti kan gampang dimintain utang kan. Jadi harus jutek. Ya Bapak Ibu ya, kalau orang dewasa memang agak sulit untuk bisa diubah karakternya ya, kecuali anak-anak masih polos ya,
walau mereka memiliki kenakalan masing-masing, tetapi masih seperti bahan cair ya, bahan yang masih lunak yang bisa kita bentuk ya. Tapi kalau orang dewasa mungkin memiliki karakter yang sudah keras ya, sudah keras. Tapi ya kita doakan saja ya Bapak Ibu agar teman kita bisa murah senyum, kemudian memiliki mindset yang luar biasa, serta pikiran yang positif tentunya ya. Karena sebenarnya rona wajah itu merupakan pancaran dari hati ya. Pancaran dari hati ya. Jadi kalau kusam ya mungkin hatinya kusam. Kemudian juga kalau jarang senyum berarti artinya selalu berpikiran negatif ya, jelek ya. Tapi saya tidak menganggap seperti itu. Bisa jadi itu juga karakter ya di pola asuh yang kan orang pendiam juga kadang jarang senyum ya. Padahal sebenarnya dia baik hati gitu ya. Tapi kadang jarang senyum karena dia introvert, pendiam gitu ya. Ya Bapak Ibu, terus dekati yang seperti itu ya, jangan dijauhi malah kasihan. Dekati, kemudian kita rangkul dan sebagainya. Mudah-mudahan Ibu juga bersabar ketika bertingkah laku dengan beliau. Kemudian kita coba untuk bisa berbagi. Ayo dong, senyum dong gitu ya. Nanti ditraktir kalau senyum gitu ya. Atau ayo senyum dong. Nanti dikasih hadiah Tupperware gitu ya. Apalah gitu ya. Nah, ya jadi saling mendidik ya, saling mengingatkan lah sesama teman ya. Begitu mungkin Bu Hartini ya. Mungkin bisa ditambahkan dengan yang lain. Silahkan. Ya, itu mungkin Kalau Bu Hartini gimana tuh? ya kalau saya gimana ya, yang namanya udah karakter kan gimana ya, mungkin dia bahagianya seperti itu Bu. Kan kita saling jelas, saling tahu lah dengan teman ya. Kadang ada juga orang yang ya memang dia happy-nya seperti itu ya, gimana gitu ya. Yang penting dia tetap melakukan kebaikan gitu, walaupun dengan cara dia memang seperti itu. Iya. Ada lagi mungkin ya? Bapak Ibu, ini nih ada Bu di kolom chat. Bu, bagaimana cara melunakkan sifat anak-anak yang memilih-milih pengawas saat ujian? Sehingga terkadang ada beberapa celetukan siswa yang tidak mengenakan hati guru. Apakah guru harus menegur langsung atau bagaimana ya Bu baiknya? Memang suka begitu Bu. Memang anak-anak tuh kalau ngawas, si guru ini mah nanti nggak bisa nyontek misalnya. Kalau ini nyantai. Iya. Kan ya. Ya, anak emang dengan kenakalannya berbeda-beda ya Bu Hartini ya. Kita nggak boleh malah, tetap harus berpikir positif terhadap anak tersebut ya. Biar teman-teman di kami ya, di guru penggerak, pembelajaran guru penggerak ada kegiatan sosial emosional ya, di mana anak yang melakukan kesalahan itu diajak ngobrol gitu ya. Bapak Ibu juga bisa melaksanakan itu sedikit demi sedikit karena sebentar lagi di tahun 2024 nanti di launching kurikulum Merdeka dan kita harus memiliki mindset yang mengarah pada kegiatan guru penggerak atau sekolah penggerak, yaitu mindset sosial emosional di mana kita bisa memanage diri, mengkontrol diri sebagai guru untuk bisa menghadapi win-win solution ya di dalam masalah ya yang kita hadapi bersama anak. Di situ kan masalahnya ada anak yang nyeletuk yang menyakitkan hati guru ya di sekolah di kurikulum Merdeka kita seakan-akan itu hati kita itu seluas samudra ya Bu Hartini, rasa sabarnya ya terlepas dari karakter yang kita miliki, memang karakter guru itu harus sabar. Kemudian kita ajak anak itu ke ruangan kita atau ke tempat lain yang bisa kita diajak bicara, kemudian kita tanyakan apa yang sudah dia lakukan dan kira-kira apa yang menjadi kita curahkan, mengapa kita merasa tidak tersinggung dengan perkataan mereka. Kemudian kita coaching ya anak itu. Jadi sebaiknya bagaimana? Menurut kamu
pengawas yang kamu idamkan itu apa, seperti apa. Nanti digali terus. Nah, menurut kamu kalau ibu ngawas bagaimana? Ya, terus dia ngobrol, dia ngomong sendiri itu ya. Lalu menurut kamu apakah kamu layak menyampaikan itu saat ibu berada di situ? Ya, menurut kamu bagaimana? Jadi sampai dia menumbuhkan kesadarannya sendiri ya. Dia sampai menyadari sendiri kesalahan dia sendiri gitu. Dia sampai muncul itu, dan jangan sampai muncul hardikan atau kekesalan yang kita rasakan itu terhadap anak. Itu muncul tetapi kita tunggu sampai dia sadar apa kesalahannya dan apa yang harus dia lakukan ketika dia berbuat salah. Dan kemudian tindak lanjutnya dia tidak boleh melakukan itu lagi. Apa komitmen dia? Ya, dan sebegitu ya, Bapak Ibu, itu tahapan yang sangat berat ya, dan sangat panjang pasti ya, karena yang berbuat kesalahan pasti nggak satu, banyak. Dan kita harus meluangkan waktu yang luas untuk bisa melayani siswa-siswi kita yang bermasalah tadi ya, dengan melakukan coaching, dan kita juga harus kontrol emosi ya, dan melakukan yaitu tadi ritme sosial emosional ya di dalam menghadapi masalah-masalah di sekolah. Begitu ya. Nanti mungkin ada sesi sendiri ya untuk sosial emosional ya Bu Artini. Iya, semoga Bu. Kita harus banyak persiapan karena untuk masuk ke kurikulum Merdeka ya. Tidak hanya masalah pembelajaran, tetapi mindset gurunya juga harus diubah seperti guru penggerak. Ya. Bahwa sekolah penggerak di manajemennya ya, di perangkat-perangkatnya gitu ya, di apa persiapannya, konten-kontennya apa saja. Tapi kalau di guru penggerak itu nuraninya, ruhnya yang diubah untuk merdeka belajar gitu. Ya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan atau ada yang masih mau curhat? Tinggal 10 menit lagi, Bulan. Kalau misalnya mau itu juga tidak apa-apa, nanti disambung sama yang lain gitu ya. Sama ada 2 narasumber lagi Bulan, yang hari Selasa itu dipindah waktu itu. Oh, Bu Iswatun belum? Bu Iswatun tuh ini wifi-nya waktu itu error. Oh, terganggu ya. Besok Pak itu. Besok, oh iya Bapak Ibu, tadi Pak Darno menyampaikan besok Pak Darno tidak bisa, jadi dipindah ke hari Sabtu. Jadi hari Sabtu itu ada 2, Pak Darno dengan Bu Iswatun, jadi nyambung maraton. Itu ya Bapak Ibu ya. Pak Darno dan Bu Iswatun ya sekalian ya. Oke. Masih ada mungkin Bulan yang mau disampaikan? Waktunya sudah sudah mepet. Oh, baik ya. Closing statement gitu ya? Ya, silakan. Ya, baik. Bapak Ibu yang luar biasa yang masih stay tune di webinar kali ini. Bapak Ibu, mari kita laksanakan budaya positif di sekolah kita masing-masing. Berangkat dari mindset kita sebagai guru, terus dengan ikhlas dan tulus mengabdi kepada siswa-siswi kita, berpihak kepada siswa-siswi kita dalam upaya meningkatkan kualitas diri kita, juga kualitas siswa kita ke arah yang lebih baik. Mudah-mudahan banyak ide-ide positif dan kegiatan budaya positif yang nantinya akan muncul di sekolah masing-masing, di tingkat mata pelajaran, atau di tingkat pembiasaan, atau di komunitas dan ekstrakurikuler yang Bapak Ibu ampuh, yang nantinya akan bermuara pada kualitas output siswa-siswi kita yang lebih baik. Salam merdeka belajar.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wulan atas waktunya, atas pencerahannya. Ini jadi kayak ini lagi nih, saya refresh lagi nih materi grup penggerak. Kayak program grup penggerak ya. Iya. Kangen dah. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Ya, atas waktunya. Kita masih ada waktu 2 hari untuk menuntaskan pelatihan kita ya yang selama 4 hari ini. Baik, Bapak Ibu, kita tutup saja acara ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berfoto Bu Hartini. Oh iya, foto bareng ya Bapak Ibu ya. Oke, dibuka ya Bapak Ibu kameranya. Oke, untuk screen 1 ya. Slide 1, 1, 2, 3. Ya, yang kedua. Ya, 1, 2, 3. Ya, halaman 3. 1, 2, 3. Iya, Bu. Terakhir ya, halaman 4. 1, 2, 3. Ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Silakan boleh live ya, Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum.